sampai dia pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan 4 soal. 4 soal ini semua kita akan pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau yang kaya, baik yang miskin, baik ulama, baik orang fasik, semuanya akan ditanya 4 soalan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله والصادق وعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik itu berupa nikmat iman, baik itu berupa nikmat Islam, terlebih-lebih nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan oleh Allah kepada kita semua sampai detik ini. Yang mana dengan umur tersebut kita dapat sama-sama berkumpul untuk melaksanakan salah satu fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul untuk mengerjakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah diberikan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dicabut nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat beriring salam kita panjatkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai tuntunan kita, sebagai pedoman kita untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai panutan kita agar kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan terlebih-lebih khususnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Semoga salawat dan salam yang senantiasa kita panjatkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dapat menyampaikan kita untuk kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala izin agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memberikan syafaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari berganti, minggu demi minggu berganti, bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berganti. Umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap detiknya mempunyai hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap detiknya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam keadaan sia-sia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa tujuan.
Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apakah kalian semua wahai para manusia menganggap kalian ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan abad, dalam keadaan sia-sia, dan kalian tidak akan kembali lagi kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua hadirin yang saat ini masih diberikan umur oleh Allah, hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, satu persatu kita akan menyambut kematian kita di saat jatah hidup kita telah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang paling baik di antara para manusia, manusia yang paling baik adalah yang panjang umurnya, akan tetapi amalnya pun baik. Namun yang paling buruk di antara kita para manusia adalah yang panjang umurnya, akan tetapi buruk amalnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap usaha, setiap umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bernilai bagi kita. Dikatakan oleh ulama, inna anfasuka jauharun min jawahirin anfasik. Nafasmu, setiap udara yang engkau hirup, setiap detik yang engkau hidup, itu adalah jauhar, berlian, permata bagi kehidupanmu. Ini menunjukkan bahwasanya setiap detik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan satu hal yang paling berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Masa kita yang lalu itu sudah lewat, tak bisa lagi kita ambil, tak bisa lagi kita peroleh. Masa kita yang akan datang tidak ada yang tahu apakah kita dapat mendapatinya atau tidak. Tapi yang harus kita sadari, yang saat ini kita miliki adalah masa kita saat ini, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mungkin di antara kita umurnya diberikan yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru malah banyak bermaksiat kepada Allah. Setiap tahun bukannya semakin banyak amal soleh kita, bukannya semakin banyak amal ibadah kita, tapi justru malah setiap tahun berganti tahun demi tahun, tak ada yang bertambah, justru malah berkurang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita semua nanti di yaumil qiyamah, satu persatu di antara kita tidak ada yang terlepas, tidak ada yang terlewatkan. Setiap individu dari kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'." Tidak akan tergelincir kaki seseorang di yaumil qiyamah sampai dia pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan 4 soal. 4 soal ini semua kita akan pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau yang kaya, baik yang miskin, baik ulama, baik orang fasik, semuanya akan ditanya 4 soalan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Tidak akan tergelincir kaki seseorang di antara kita, hamba-hambanya Allah, sampai Allah akan menanyakan 4 perkara kepada kita. An umrihi fima afna, wa an syababihi fima abla, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, wa an malihi fima amila bih. Yang pertama yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah an umrihi fima afna, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apa yang telah kita habiskan dengan umur tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang begitu masyhur ketika seorang badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kiamat itu kapan datangnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditanya oleh badui tersebut, Nabi tidak membalas bertanya kiamat itu, tidak balas menjawab kiamat itu
sekian, hari sekian, bulan sekian, tahun sekian. Walaupun kita meyakini hadirin apa yang diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Muhammad SAW juga mengetahui kapan datangnya hari kiamat, tapi seakan-akan tidak penting hal tersebut bagi Rasulullah. Ketika seorang Badui bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Nabi SAW tidak menjawab kapan itu datang kiamat, akan tetapi Nabi Muhammad SAW bertanya kembali kepada Badui tersebut, "Ma'addatalah?" Apa yang kamu persiapkan untuk menyambut kiamatmu? Apa yang kamu persiapkan untuk mendatangi atau ketika engkau didatangi oleh kiamatmu? Hadirin, kita sebahagian di antara kita menganggap kiamat itu adalah nanti ketika Dajjal sudah keluar, ketika Nabi Isa sudah turun, ketika Nabi Mahdi sudah lahir, ketika matahari terbit dari barat dan terbenam dari mana timur. Wallahi itu kiamat. Akan tetapi mungkin kita semua akan mendapati kiamat kita sebelum kiamat kubra tersebut. Kapan kiamat kita datang? Di saat kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mati sebelum datangnya kiamat al-kubra, kiamat yang besar, itu adalah hakikatnya adalah kiamat untuk kita semua hadirin. Oleh sebab itu, jangan terlalu lama kita menunggu, oh kiamat masih lama. Bisa jadi besok kiamat kita sudah datang. Bisa jadi mungkin nanti malam kiamat kita sudah datang. Oleh sebab itu yang ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ma'addatalah?" Apa yang kamu persiapkan untuk kiamatmu? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menyambut kematianmu? Kata Badui tersebut membalas kepada Nabi Muhammad SAW, "Ma'addatu bikatratis sholat wala siyam, walakin yuhibbullahu wa rasuluh." Aku gak banyak sholat, gak banyak puasa, gak banyak ibadah ya Rasulullah, cuma aku cinta sama Allah dan cinta sama Rasulnya. Nabi SAW beliau mengatakan, "Al-mar'u ma'a man ahab." Nabi mengatakan seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Di sini kita akan mengambil satu pesan daripada Rasulullah SAW. Kiamat itu kapan itu tidak penting. Mau kiamat dibilang masih jauh, mau dikatakan kiamat sudah dekat, itu demi Allah tidak penting. Akan tetapi apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kematian kita, itu yang harus lebih kita pikirkan. Bisa jadi umur kita sudah dijatah oleh Allah, nggak lama lagi kita hidup di dunia. Berapa banyak orang yang berangan-angan, dia mau bangun rumah setinggi langit, belum selesai rumahnya terbangun, dia sudah dibangunkan rumah di atas tanah, di bawah tanah sudah dibangunkan rumahnya. Berapa banyak orang yang bertamanna, dia berangan-angan, seakan-akan dia ingin menduduki kursi-kursi tertentu, kursi-kursi pemerintahan tertentu. Sebelum dia dipilih, rupanya dia sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menduduki kursi di dalam kuburnya. Ini adalah gambaran-gambaran bagaimana sikapnya umur kita. Tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan kita mati, kapan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap detik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanya oleh Allah, "An umrihi fi ma'afna." Umur yang Allah berikan kepada kamu, kamu gunakan untuk apa? Kamu gunakan untuk ibadah kepada Allah? Kamu gunakan untuk maksiat kepada Allah? Itu semua kita yang menjawab, itu semua kita yang menentukan. Kalau kita ingin ditanya oleh Allah dalam keadaan jawaban kita jawaban yang membanggakan, maka perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, orang-orang yang ada di dalam surga, orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga, bahkan nanti yang di yaumil kiamah ahli-ahli surga, terkadang mereka pun akan menyesal ketika sudah berada di dalam surga. Apa kata Nabi SAW? La yatahassaruna ahlul jannah bil jannah illa waqtun ghamata alaihim ghairu dzikrullah. Tidak merasa rugi orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga. Orang-orang surga akan merasa rugi, menyesal ketika sudah masuk ke dalam surga. Kenapa? Kalau dia merasa melihat, ketika melihat bagaimana catatan amalnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa waktu yang mana ketika dia diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah di dalam dunia, di atas dunia, tetapi ada satu beberapa waktu tersebut tidak dia gunakan untuk berzikir kepada Allah, tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, padahal dia sudah masuk surga, tapi itu menjadikan penyesalan baginya ketika setelah dia berada di dalam surga. Itu kalau dia gunakan bukan karena untuk
di saat itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah Subhanahu wa taala, membawa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau kita ingin menyesallah sekarang, jangan sampai menyesal di yaumil qiyamah. Bisa nadamah yaumil qiyamah. Seburuk-buruknya penyesalan adalah penyesalan kalau nanti sudah di yaumil qiyamah kita baru menyesal. Untuk apa lagi mau menyesal? Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki kalau kita sudah berada di yaumil qiyamah. Masanya kita menyesal di dunia kalau ada waktu-waktu kita yang sudah lewat, adalah waktu-waktu kita, umur-umur kita yang sudah lalu. Ada di antara kita yang masih bermaksiat. Takutlah demi Allah, kecelakaan, musibah yang paling besar, yang paling berbahaya bagi kita apabila kita mati, ada satu dosa kecil saja, bukan dosa besar, satu dosa kecil, nyawa kita dicabut oleh Allah, dosa tersebut belum diinginkan oleh Allah untuk dihapuskan daripada diri kita. Demi Allah, itu musibah yang besar. Oleh sebab itu hadirin, kalau kita merasa diri kita, umur kita masih sia-sia, sebelum ini maka bertobat kepada Allah. Manfaatkan sisa umur kita untuk kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An syababihi fi ma abla." Waktu sehatmu, waktu mudamu, kamu gunakan untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu gunakan apa? Masa kamu sehat, kamu pergi ke masjid? Masa kamu sehat, kamu pakai untuk sholat? Masa kamu sehat, kamu pakai untuk berpuasa? Atau justru malah ketika kamu sehat, kamu justru malah lalai daripada Allah? Atau justru ketika Allah berikan kamu kesehatan, justru malah kita bermaksiat kepada Allah? Di saat kita dicabut sehat kita, saat sakit baru kita mau teringin, ya Allah pengen pergi ke masjid, ya Allah pengen hadir majelis taklim, ya Allah pengen kumpul sama orang-orang soleh, tapi kaki sudah lumpuh, badan sudah stroke, mau bangun gak bisa, cuman aja pengen karena sudah dicabut nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa lagi kita menyesal? Untuk apa lagi kita mau menyesal hadirin? Maka waktu sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang begitu mahal yang Allah berikan, nikmat sehat ini dicabut oleh Allah, barulah kita menyesal. Dan ketiga yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqa. Harta yang kamu punya, dari mana kamu dapat dan untuk apa kamu keluarkan harta tersebut. Ini satu persatu, sen demi sen, rupiah demi rupiah, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menganggap seakan-akan kalau kita mengeluarkan sebagian harta nggak tahu orang, Allah nggak tahu apa yang kita lakukan, Allah nggak tahu apa yang kita gunakan dengan harta kita. Demi Allah semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydiyahum wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, nakhtimu ala afwahihim. Kami tutup mulut-mulut mereka. Mulut siapa yang ditutup? Mulut kita hadirin. Mulut saya, mulut Anda semua akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbicara? Di dunia mulut kita lantang berbicara, berdusta, berbohong, riba, namimah, bebas. Tapi nanti di akhirat yang paling banyak berbicara inilah yang paling ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, nakhtim, kami tutup ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Siapa yang berbicara? Kami buat tangan mereka yang tidak pernah berbicara, mereka berbicara, dan akan menjadi saksi kaki-kaki mereka di mata yang sibuk atas apa yang mereka lakukan. Ini semua akan berontak hadirin, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara mereka anggota tubuh kita yang digunakan untuk maksiat, mereka demi Allah tidak terima. Akan tetapi karena hawa nafsu kita yang memaksa mereka untuk tetap bermaksiat, maka nanti mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta, jaga harta kita. Lihat dari mana kita mendapatkan sumber harta kita. Jangan sampai kita mendapatkan sumber harta kita daripada hal yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, setiap perut yang di dalamnya ada masuk ke dalam perut
tersebut benda-benda yang haram, makanan-makanan yang haram, fannar aula bih, maka neraka yang lebih pantas untuk kepada perut tersebut. Jangan sampai kita tak pernah mau tahu uang yang kita dapat dari mana, rezeki yang kita dapat dari mana. Terlebih-lebih rezeki tersebut kita berikan kepada orang tua kita. Terlebih-lebih rezeki yang haram tersebut, yang tidak jelas tersebut, kita berikan kepada anak kita, kepada istri kita. Wal-'iyadzu billahi min dzalik. Dan begitu juga harta yang kita punya keluar kemana, kita gunakan untuk sedekah atau tidak, kita gunakan untuk beramal soleh atau tidak, atau justru malah kita gunakan untuk kita berinvestasi dosa-dosa jariah. Bukannya justru malah kita investasi amal jariah, tapi kita investasi dosa jariah. Ini yang paling banyak hadirin. Dia buat kafe-kafe, dia buat tempat-tempat maksiat, mati, meninggal, diambil nyawanya oleh Allah. Orang-orang yang bermaksiat di tempat yang dia buat, dosa jariahnya terus berlanjut kepada orang yang sudah berbuat tersebut. Amal ibadah kita gak banyak. Oleh sebab itu, kalau ada di antara kita yang punya lebih harta, maka keluarkan untuk sedekah-sedekah jariah, supaya berlanjut terus pahala kita di sisi Allah walaupun kita sudah berada di liang lahat kita. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang terlewat hadirin ini. Lalu yang keempat yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an ilmihi bima amila fi, daripada ilmu yang Allah berikan kepadamu, dengan ilmu tersebut apa yang sudah kamu lakukan? Dengan ilmu tersebut kamu semakin dekat kepada Allah, atau dengan ilmu tersebut kamu semakin berani menentang Allah? Dengan ilmu tersebut kamu semakin akrab dengan Allah, atau justru dengan ilmu tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang ada pada diri kita, justru malah kita ingin menipu, membuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala? Wallah, setiap ilmu yang Allah berikan dan apa yang kita amalkan dengan ilmu kita, semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hari dan sebentar lagi tahun akan berganti. Jangan sampai tahun terus berganti tapi amal ibadah kita tidak ada yang bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tahun demi tahun berganti, kita hanya memikirkan untuk pesta pora, untuk kita menghambur-hamburkan uang kita lempar itu petasan, kita lempar itu mercon-mercon, kita lempar itu, kita bakar uang kita, tapi kita gak sadar rupanya ada api neraka yang sudah siap juga mau bakar kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo hisab diri kita, ayo kita muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita semua sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita banyak merenung, mudah-mudahan dengan kita banyak muhasabah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertaubat sebelum kita mati, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan di akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mati di akhir hayat dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan wa bihal lisan, amma tadammanahul janan min at-tasdiq biha wal it'an. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, as-safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluh, arsalahu Allah lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan qamaran munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمراض والألم. جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام. أبي الحسنين سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي الحسنين سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله أمركم أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته يسبحه بقدسه أيده الله للمؤمنين تأميما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائنا الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية أصحاب المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وجميع صحابتك الكرام وأهل بيت المطهرين الأنام والتابعين ومن تبعهم بإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا من خيار أمة سيدنا محمد. بعد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالثلاث ونهاكم عن الثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.